Halo adik-adik, kembali lagi dengan channel saya Daniel Hermanson. Untuk hari ini saya ingin melakukan sebuah tugas yang saya harus kerjain hari ini. Dan topik tugas itu disebut dengan ketenaga kerjaan dan dependency ratio. Oke, dengan itu saya kasih lihat soal. Hup, hup. Soalnya ini, dan ini. Dengan begitu, ayo kita mulai. Oke, untuk soal pertama, kita dari baca soalnya kita tahu kita disuruh cari bukan angkatan kerja. Untuk itu, sebelum kita kerjain itu kita harus tahu diketahuinya dulu. Saya bakal kerjain yang 2019 dulu gara-gara ya yang paling pertama dulu. Oke, saya lanjut. 2019 kita diketahui kalau jumlah penduduknya itu 145.987.000. Dan kita juga tahu penduduk yang berusia produktif itu sebanyak 88,5%. Saya tulis dulu. Yang berusia produktif itu 85. Itu jika ya, jadinya bukan di real life. Oke, untuk terakhir kita juga dikasih tahu angkatan kerjanya itu, sabar, saya tulis dulu. Angkatan kerja itu berapa? Saya lupa. 89 juta 900.800. Oke, kita udah diketahui ini aja. Oke. Sekarang untuk carinya kita harus pakai rumus tenaga kerja dulu. Tenaga kerja rumusnya itu jumlah penduduk kali yang 85% yang tadi. Jadinya kita input jumlah penduduk ya yang ini 145 kali 85%. Saya tulis dulu. Kali 85. Habis itu gara-gara saya tadi udah selesaiin sendiri, saya bakal langsung aja tulis hasilnya. Hasilnya itu 124 juta 88.950 jiwa. Nah, yang hasil yang kita ketemu yang ini nih, itu sama dengan jumlah penduduk usia kerja. Oke. Nah, untuk cari bukan angkatan kerja, kita perlu ini yang 124. Itu kalau mau sebutan kecilnya itu TK kurang AK. AK itu angkatan kerja. Saya tulis dulu ya. Bukan angkatan kerja. Sama dengan TK yaitu jumlah penduduk usia kerja kurang AK itu angkatan kerja. Oke, tinggal kurang deh. Nggak begitu susah kan adik-adik? Saya tulis dulu ya. 124 88.950 jiwa kurang yang tadi 89 juta 900.800 dikurang jadi
34.188.150 jiwa. Nah, gitu deh untuk yang 2019. Oke, dari penjelasan ini kamu bisa terapin juga sama yang lain, yang 2020 sama 2021. Oke, sudah. Itu aja sih untuk yang 2019. Saya percaya lu pada udah ngerti apa yang saya ngomong. Jadinya oke, kita bakal lanjut ke yang miskin-miskinan itu. Hop. Oke, ini untuk yang nomor 2 ya. Saya bakal jelasin dalam singkat. Oke, untuk musiman itu terjadi gara-gara ya musimnya gak sesuai apa yang mereka harapkan. Misalnya petani, nelayan, kan gak setiap musim ikan tertentu bakal keluar dalam musim itu. Oke, itu saja untuk musiman. Oke, sekarang teknologi gara-gara ya teknologi menggantikan manusia dengan mesin, atau juga disebut juga AI juga disebut pengangguran teknologi menggantikan manusia. Oke, untuk yang siklis emang dari pertama negaranya jelek, kayak misalnya Zimbabwe, itu leadernya emang gak jelas. Untuk struktural gara-gara ganti fokus perekonomiannya dari pertanian ke industri misalnya. Jadinya banyak orang bakal kehilangan pekerjaan gara-gara itu. Dan juga volunteer, emang gara-gara mereka gak mau kerja aja, itu volunteer. Untuk terakhir, friksional, emang mereka gak sesuai ekspektasi, terus gak diminta sama company lain lah, gak sesuai permintaan atau penawaran. Oke, sudah gitu aja untuk nomor 2. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3. Gara-gara ini hitungan saya harus tulis kayak gini, atau enggak saya gak hafal semuanya. Oke, kita mulai. Oke, nomor 3 kita dapat tahu kalau kita baca ya. Kita tulis diketahui dulu. Diketahui tingkat penganggurannya itu 46,5%. Oke. Terus juga JP itu jumlah pengangguran, yaitu 65.780.000. Ya, 780.000 doang. Oke. 65.780.000. Oke. Ditanya apa ya, ayah, adik-adik? Ditanya jumlah angkatan kerja di negara tersebut. Oh ya, terus juga diminta spesifik, diminta dalam jiwa. Oke, kita mulai ya. Kita tulis dulu caranya. TP sama dengan JP di bawah dibagi AK. Maaf ya, ada koko saya di sebelah lagi kerjain. Oke. TP-nya kita taruh dulu. TP itu tingkatan pengangguran, JP itu jumlah pengangguran dibagi angkatan kerja. Nah, kita input dulu nomor di yang kita tahu dulu. TP kita taruh 46,5% sama dengan 65.780.000 dibagi AK. AK gak kita gak tahu, biarin aja dulu. Nah, saya diajarin sama temen, ini kita bisa taruh 46,5%-nya di per 100, kata teman saya. Saya percaya, gara-gara dia pintar.
Kita juga tulis lagi 780 balik. Angkanya belum tahu, jadinya masih aja. Nah, sekarang kita balik nih. Balik angka sama dengan, nah sabar, saya lihat kamera dulu. Angka sama dengan 65.780 kali 100. Kamu bisa mempermudah dengan coret-coret, tapi kan saya udah ketemu, ya udahlah. Kita langsung input aja. Jumlah dari semua yang kita tulis ini itu 141.462.365. Oh ya, jangan lupa tulis jiwa ya. Tadi diminta di jiwa. Oh ya, yang 46,5% itu gak tulis persen ya. Saya salah tulis, maaf. Oke, untuk hasilnya ini ya. 141.462.365 jiwa. Tuh. Kalau kamu bingung. Gampang sih dari apa yang saya lihat. Oke. Kita lanjut ke nomor apa? Nomor 4. Oke. Dadah. Ya, agak seru coy. Oke, 2 nomor lagi. Sekarang kita kerjain nomor 4 ya. Nomor 4. Sesuai biasa, kita baca dulu apa yang kita mau cari, terus apa yang kita tahu. Untuk yang kita tahu dulu, density ratio-nya. Sabar, saya tulis dulu ya. Density ratio. Ada 113,5%. Oke. Yang penduduk tua dan anak-anak itu lumayan banyak juga. Itu 345.789.000. Harus tulis jiwa lagi ya. Gagal kalau gak tulis jiwa bakal dikurang coy. Oke, sekarang kita ditanya berapa banyak total penduduk di negara tersebut. Saya tulis dulu lah biar lu pada gampang. Sabar. Total penduduk di negara. Ini semua hafal ya. Jadinya jangan kikan saya gak belajar coy. Ini caranya sama kayak tadi sih, tapi beda istilah aja. Kamu tulis dulu DP dalam di bawahnya 100. Di bawahnya 100 sama dengan penduduk tua dan anak-anak, yaitu 345 juta. Saya tulis dulu ya. Jangan tulis kayak gini. Kayak gini nanti lu pada bingung. DP sama dengan penduduk tua dan anak-anak. Bawahnya itu ya udah pastilah. Bawahnya itu pasti penduduk produktif, yaitu yang yang umur 14 sampai 65 itu. Nah, habis ini ya tinggal input dulu nomornya. Gara-gara kita tadi udah belajar yang yang tingkat pengangguran sama jumlah pengangguran, kita pakai metode kayak gitu, tapi beda istilah aja. Sabar ya, saya tulis lagi. Penduduk produktif dibalik ke sini. Lihatlah ya penduduk itunya. Saya tulis dulu lah biar lu pada ngerti. Penduduk produktif sama dengan
penduduk tuanya itu 345 juta 789 ribu kali 100 dibagi yang tadi persen. Nah, tapi kalau ini ada extra stepnya. Nanti saya kasih lihat. Nah, kita gagal tadi udah kerjain ya, seperti biasa tadi saya udah kerjain. Itu biar bisa saya jelasin. Saya tulis hasilnya langsung. Kamu bisa jumlahkan, ya kamu punya barang ini kan, lihat. Saya ambil dulu. Nah, namanya kalkulator. Kamu pakai ini, semua nomor pasti keluar. Oke. Gitu aja sih. Saya tulis hasilnya itu 304 juta 659.911 jiwa. Terus, nah kan ini tadi diminta total penduduk. Terus kita tahu Kita tahu cara hitung total penduduk, rumusnya. Total penduduk, saya tulis saja TP. Ini bukan tingkat pengangguran ya. TP sama dengan penduduk tua dan anak-anak tambah penduduk produktif. Satu saja PP. Oke. Itu kita taruh yang tadi penduduk produktif itu yang tadi kita cari yang ini. Yang 304 juta. Kita tulis yang PP itu 304,659,911. Untuk yang penduduk tua yang tadi kita ketahui, kita tulis 345 juta 789 ribu. Nah, kita jumlahin, terus dapat deh jumlahnya 650 juta orang, 448,911 jiwa. Udah deh, gitu saja. Lihat ya, saya kasih lihat lagi biar jelas. Oke, gitu aja. Oke, makasih. Sekarang yang terakhir saya bakal ya kasih lihat muka lah. Akhirnya udah nomor 5. Gila, udah lama banget saya jelasin. Oke. Tadi nomor 5 diminta jenis-jenis tenaga kerja. Saya udah belajar itu semuanya adanya. Oke. Tenaga kerja terdidik itu mereka dapat ilmunya lewat dari lewat dari sekolah atau perguruan tinggi apa gitu. Yang penting ada guru dan apa gitu, profesor. Mereka dapat dari kuliah, itu pendidik. Contoh pekerjaannya itu dokter, guru, insinyur, pengacara, akuntan. Oke, itu untuk yang terdidik. Nah, sekarang yang tenaga kerja terlatih. Mereka dapat ilmunya dari mereka ya kerja keras mulu, nggak pakai coach. Ada yang pakai coach, pakai pelatihan, kursus atau pengalaman kerja, tapi yang penting nggak dapat dari pendidikan formal lah. Contoh pekerjaannya kayak mekanik, koki, sopir, tukang jahit, sama atlet. Ini semua bukan belajar dari guru apa gitu, bukan belajar dari profesor. Itu belajar dari coach. Coach beda sama guru, oke? Coach kamu bisa hire luar sekolah. Oke, untuk ketiga ya tenaga kerja tidak terdidik sama tidak ada dilatih. Artinya mereka gak ada kekuatan yang
spesial lah. Gak ada kayak kemampuan spesial, gara-gara gak pernah diajarin juga. Dan mereka biasa menggunakan tenaga daripada ya otak. Ya mereka gak dikasih pendidikan. Dan contohnya seperti kuli panggul, tukang parkir, petugas kebersihan, tukang sama asisten rumah tangga. Itu semua yang saya bakal jelaskan. Semoga semua yang saya jelaskan udah jelas. Semoga Burut menerima apa yang saya udah ngomong. Dadah, see you next time. Daniel ingin tidur. Wow.